Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, coba bayangkan ya, di bulan Maret 2026, rekening Bapak Ibu Guru itu bisa menerima bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari itu pencairan sekaligus ya. Nah, gaji bulanan masuk, kemudian TPG menyusul, kemudian kabar yang paling ditunggu itu adalah THR 2026, ada juga THR dan gaji ke-13 2025, dan pencairan TPG triwulan 3 dan triwulan 4 ya yang belum sempat dicairkan di tahun 2025. Nah, tapi apakah semua itu benar? Nah, atau justru ada informasi hoax yang sedang beredar di grup-grup WhatsApp guru? Nah, oleh karena itu, jangan kemana-mana, karena di video ini kita akan kupas tuntas datanya langsung dari sumber resmi, jadi bukan katanya-katanya ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dalam deskripsi video saya ini. Oke, Bapak Ibu Guru, yang pertama dulu bahwa di dalam video ini itu saya membahas beberapa sumber ya, yang contohnya itu untuk rincian potongan tunjangan. Ini contoh saja Bapak Ibu Guru. Jadi kalau gaji dan tunjangan kotor ya, brutonya itu katakanlah 3.500.000 sekian, maka pajak PPh-nya itu dikenakan Rp176.695 dengan potongan BPJS 1% itu Rp35.000. Jadi nilai bersih itu setelah potong pajak PPh dan BPJS 1% itu menjadi 3.321.000. Ini yang banyak dikeluhkan kemarin ya oleh teman-teman guru. Mereka selalu berpikiran atau beranggapan bahwa kenapa pemotongan pajaknya itu dilakukan lebih dari satu kali seperti itu. Jadi itu sebenarnya berita hoax ya, dan sebenarnya sudah diklarifikasi sama Info GTK gitu. Jadi pajak itu ya jelas untuk yang PPh ya, dan juga BPJS. Nah, di sini kebetulan yang saya contohkan itu adalah untuk golongan 3. Nah, golongan 4 itu kan 15% ya untuk potongan pajak PPh-nya. Nah, tentu jauh lebih besar dibandingkan yang pajak PPh yang cuma 5%, seperti itu. Nah, ketika misalnya dibandingkan ya nilai bersih antara golongan 3 dan golongan 4 itu perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu. Nah, ini banyak kemudian yang beranggapan bahwa apakah cukup sampai pada golongan 3 saja atau mau naik ke golongan 4, mengingat bahwa di golongan 4 itu potongan pajaknya cukup besar gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya mending Bapak Ibu Guru ya naik aja ke golongan 4 ya. Siapa tahu nanti ke depannya itu potongan pajak itu tidak lagi sebesar ini gitu ya, yang 15% untuk yang golongan 4. Nah, kemudian ini klarifikasi berita hoax ya terkait dengan BPJS. Jadi isu yang beredar itu adalah potongan BPJS itu besar, adalah hoax ya. Jadi BPJS itu sebenarnya potongannya itu adalah 5%. Nah, hanya 4% itu ditanggung oleh pemerintah dan 1%-nya itu baru Bapak Ibu Guru yang tanggung. Tapi Bapak Ibu Guru juga perlu ketahui bahwa BPJS ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri pribadi masing-masing. Jadi intinya Bapak Ibu Guru itu seperti menabung untuk jaminan sosial ke depannya. Itu. Jadi tidak akan digunakan oleh orang lain. Bapak Ibu Guru sendiri yang akan gunakan. Jadi saya selalu mengajak Bapak Ibu Guru untuk selalu berpikiran positif ya. Hal-hal yang sudah ditentukan itu ada nilai positifnya, tidak selalu negatif seperti itu. Nah, kalau kita selalu berpikiran negatif, maka yang terjadi itu adalah yang akan kembali ke kita juga negatif. Jadi Bapak Ibu Guru semestinya bersyukur ya terkait dengan BPJS ini, karena 4% itu sudah ditanggung pemerintah. Bapak Ibu Guru hanya cuma menanggung 1%, dan nilai baiknya adalah itu semua BPJS itu akan kembali lagi kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian ada berita hoax yang menyebutkan juga bahwa SKTP Februari itu sudah terbit. Ini juga banyak ya yang beredar informasi ini, itu sebenarnya hoax Bapak Ibu Guru. Jadi
pastikan bahwa informasi yang Bapak Ibu guru dapatkan itu harus Bapak Ibu guru filter baik-baik, cari tahu sumbernya di mana gitu. Jadi jangan asal-asalan menerima informasi tanpa sumber yang jelas. Nah, padahal di Dirjen GTK itu sudah menjelaskan, maupun yang terjadi Bapak Ibu lihat sendiri ya waktu di bulan Januari, itu sudah menyebutkan bahwa penerbitan SKTP itu maksimal ya, untuk yang akan dicairkan pada bulan itu maksimal tanggal 20 setiap bulannya. Nah, kalau ada SKTP yang terbit di atas tanggal 20 setiap bulannya, maka pencairan itu tidak bisa dilakukan pada waktu itu, pada bulan tersebut. Nah, faktanya berita hoax terkait dengan SKTP yang terbit di Februari itu sudah terbit, itu satu, tidak ada rilis resminya ya. Kemudian tidak muncul di sistem info GTK. Jadi kesimpulannya itu adalah informasi ini tidak benar. Itu. Nah, kemudian potensi 5 kali cair ya di bulan Maret ini sebenarnya bukan 5 kali cair, bukan 3 kali cair ya, tapi 5 kali cair ya, yang Bapak Ibu guru bisa dapatkan khususnya untuk di bulan Maret. Apa saja Kak itu? Di sini sengaja memang saya tulis 3 kali ya, karena menurut saya ini yang paling realistis, yang kemungkinan besar akan didapatkan di bulan Maret. Sedangkan yang duanya itu semuanya tergantung dari kebijakan daerahnya. Nah, apakah itu? Jadi untuk yang pertama itu gaji bulanan. Kalau gaji bulanan pasti Bapak Ibu guru sudah akan dapat ya, karena setiap bulan Bapak Ibu guru di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu biasanya akan pencairan. Nah, kemudian ada TPG ya di atas tanggal 20 Maret. Jadi guru-guru yang tahun 2026 ini kan pencairan tunjangan profesi guru itu kan sudah menerapkan sistem bulan. Jadi di bulan Maret itu pasti juga akan ada pencairan TPG, tapi dengan catatan bahwa SKTP di bulan Maret itu sudah valid dan terbitnya maksimal tanggal 20. Nah, cuman di bulan Maret ini yang perlu Bapak Ibu ketahui juga itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, apakah kemungkinan besar tunjangan Bapak Ibu guru itu dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri? Nah, kita berdoa saja ya. Kemudian THR 2026 ya. Ini diperkirakan pertengahan Maret, biasanya 10 hari menjelang Lebaran itu sudah dicairkan THR-nya, tapi menunggu informasi kepastian dari dari peraturan pemerintah ya, seperti itu. Dan yang keempat itu yang tidak sengaja saya tulis di sini itu adalah TPG 100% THR dan gaji ke-13 tahun 2025 yang belum sempat dicairkan oleh beberapa daerah gitu. Jadi itu juga sebenarnya menjadi bisa kemungkinan dicairkan juga di bulan Maret ketika pembukaan anggaran itu dibuka. Kemudian ada juga yang kelima itu adalah TPG triwulan ketiga dan triwulan keempat di tahun 2025 yang juga belum dicairkan, karena masih banyak guru-guru yang belum menerima TPG triwulan 3 dan triwulan keempat, bahkan kekurangan 1 bulan yang triwulan keempat gitu. Jadi intinya ada 5 potensi pencairan di bulan Maret Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan THR dan gaji ke-13 tahun 2026 ya. Untuk THR dan gaji ke-13 itu tidak otomatis setiap tahun ada Bapak Ibu guru ya, tergantung dari ini peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan RAPBN ya untuk tahun anggaran 2026 gitu. Nah, kalau di nota keuangan tahun 2026 yang dibacakan itu memang menyinggung terkait dengan THR dan gaji ke-13 ini. Nah, sebenarnya kalau disinggung berarti Bapak Ibu guru akan dapat ya THR dan gaji ke-13. Tapi sekali lagi untuk THR dan gaji ke-13 di sini tidak semua guru dapat ya. Sama seperti di tahun 2025, 2024, 2023 gitu. Nah, ini penerima THR, jadi jelas ya untuk penerima THR itu yang sudah pasti adalah semua ASN ya, kemudian pejabat negara, pensiunan, serta guru non ASN menunggu itu peraturan pemerintah resmi. Kemudian estimasi cair THR itu adalah di Idul Fitri itu 2026 itu sekitar tanggal 21 Maret. THR biasanya cair di 10 hari sebelum Lebaran dan estimasi cairnya itu mulai 11 Maret 2026. Nah, secara kesimpulan Maret 2026 itu berpotensi untuk dicairkannya beberapa tunjangan ya.
ada 5 tunjangan yang sudah saya perkirakan itu, tapi 3 di antara 3 itu sudah pasti, sedangkan yang 2 itu tergantung dari kebijakan daerahnya. Kemudian tetap cek regulasi resmi dan hindari informasi-informasi dari sumber yang tidak valid Bapak Ibu Guru. Oke, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.